Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke materi pembuatan simpul. Jadi secara umum simpul itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada hits, ada band, serta satu lagi ada yang dinamakan knot ya. Jadi kalau knot itu tidak ada media, bentuknya tetap simpul. Kemudian hits itu adalah sebuah jeratan, serta yang terakhir adalah band adalah sebuah sambungan. Kemudian kriteria simpul, di mana simpul ini yang paling penting atau keterampilan simpul, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah simpul yang baik ya adalah mudah dibuat, mudah dibuka, serta kuat. Ya, kemudian simpul yang baik pula itu ketika simpul tersebut rapi ya, atau simpul yang rapi saja dapat mengurangi kekuatan tali, apalagi simpul yang tidak rapi gitu. Kemudian selanjutnya setelah tersimpul, maka sisa ujung tali, sisa ujung simpul itu minimal adalah 10 cm atau 1 genggaman tangan. Kemudian kita lihat jenis tali yang untuk kita gunakan simpul menyimpul ada 2 jenis, yakni yang pertama ada tali pipih dan yang kedua adalah ada tali bulat. Yang pertama, tali pipih. Satu-satunya simpul yang kita gunakan untuk tali pipih adalah simpul pita, atau orang-orang Amerika menyebutnya adalah water knot, di mana simpul pita ini fungsinya untuk menyambung tali yang pipih. Nah, sehingga setelah tersambung dia akan menjadi sebuah angkur. Ya, nah ini dapat kita gunakan sebagai angkur. Bagaimana caranya? Pertama adalah kita ambil satu ujung tali pipih ini, kemudian kita buat ikatan seperti ini, seperti biasa. Kemudian langkah selanjutnya, kalau kita lihat di sisa ujung tali ini, ya, di sisa ujung tali ini, yang saya bilang tadi 10 cm minimal. Kemudian di sini ada satu garis dan ada berbentuk checklist ya. Nah, yang tepat di depan mata kita adalah yang satu garisnya. Kemudian pada saat kita sudah menghadap ke bagian simpul yang satu garis, kita masukkan tali yang satunya lagi. Ya, kita arahkan dan kita anyam sesuai dengan tali sampingnya. Oke, kita lihat ini, kita anyam, ya, kita masukkan seperti ini, kita anyam. Ya, kemudian terakhir kita masukkan ke sisa tali yang telah teranyam tadi. Oke, nah setelah jadi seperti ini, jadilah yang namanya simpul pita. Dan setelah jadi, maka fungsi simpul pita ini adalah untuk menyambung tali yang pipih dan untuk membuat angkur tadi. Itu simpul pita. Kemudian yang kedua, ada yang namanya simpul 8. Ya, simpul 8 ini ada simpul 8 double, ada simpul 8 single. Nah, double dan single itu hanya caranya saja. Ya, kita lihat, kita mulai simpul 8 single. Ya, kita menggunakan tali yang bulat seperti ini. Kita bagi 2 sama rata, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Kita kemudian tali yang dipegang tangan kanan, ya, kita jatuhkan ke depan. Kemudian tali yang kita jatuhkan tadi kita ambil, ya, melingkar 180 derajat, kita masukkan ke punggung tangan kiri seperti ini. Kemudian kita tarik, jadilah simpul 8 single. Jadi kenapa dikatakan simpul 8 single? Karena simpulnya ini menyerupai angka 8. Nah, apa fungsi dari simpul 8 single ini? Biasanya digunakan untuk simpul ujung tali. Ya, jadi misalkan kita akan menambatkan pada angkur di mana ada ujungnya seperti ini, misalkan tinggal kita masukkan. Nah, simpul 8 single. Ya. Kemudian selanjutnya simpul 8 double. Ya. Hasil akhirnya sama seperti ini, cuma caranya yang berbeda. Kalau yang single tadi cara yang cepat, cara 1 kali, kemudian cara yang double tentunya cara 2 kali. Nah, biasanya si simpul 8 double ini kita gunakan ketika kita akan melakukan penyimpulan yang dimana medianya itu tidak ada ujungnya.
Kalau tadi misalkan jari saya ini ada ujungnya, tinggal kita masukkan. Tapi ketika misalkan kita menemukan ada D-ring seperti ini, ada ring seperti ini, dengan cara pertama tadi tidak bisa, maka kita gunakan cara yang kedua. Simpul 8 double. Kita ukur dulu dari ujung tangan seperti ini sampai ujung dada. Kemudian kita bagi dua seperti ini, kita jepit untuk yang bagian dada tadi. Kemudian kita buat lingkarkan 180 derajat sama seperti simpul yang tadi. Oke. Sudah jadi simpul 8 satu kali, tinggal kita follow through, kita ikuti. Ya, kita ikuti, kita follow through seperti ini, kita ikuti, kita masukkan. Kita masukkan. Oke. Kemudian kiri dan kanan kita lihat, kita ikuti lagi, kita follow through. Ya, kita follow through. Masukkan. Ya, kita anyam, pada prinsipnya adalah menganyam. Ya, kita ikuti, kemudian kita masukkan lagi. Nah, jadilah simpul 8 double. Sama persis seperti simpul 8 single. Jadi single dan double hanya prosesnya saja yang berbeda. Simpul 8 double. Selanjutnya, karena biasanya kita itu akan membuat angkur dengan posisi yang berbeda, makanya kalau ini tadi begitu kita tambatkan, kemudian ini putus tidak ada cadangan, makanya kita buat adanya dua angkur yang berbeda. Namanya adalah simpul 8 lingkar ganda atau familiar disebut simpul kelinci. Caranya seperti apa? Kita bagi panjang sama ini, tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, kurang lebih setengah meter. Kita jatuhkan tangan kanan seperti tadi, kita ambil ke arah dada, kemudian kita tekuk, ya, tali yang tengahnya kita tekuk. Setelah kita tekuk, kita putarkan dan melewati punggung tangan yang kiri. Kita masukkan separuh saja. Jadi seperti kita membentuk kobra ini. Di sini ada satu lingkar dan ada dua lingkar. Yang satu lingkar ini kita naikkan ke atas untuk mengambil yang dua lingkar. Nah, oke, seperti ini. Kemudian jadilah dua angkur yang berbeda. Syaratnya untuk membuat angkur yang berbeda seperti ini, kita harus memperhatikan sudut. Cara gampangnya, kita bisa menggunakan tangan kita, jadi sudut 30 yang diizinkan, 60 dan 90 maksimal. Jadi kalau misalnya sudah melewati 90, itu sudutnya sudah tidak diizinkan. Ya, jadi kalau misalnya seperti ini, 30. Kemudian agak renggang dikit, 60. Agak renggang lagi, 90. Maksimal paling besar 90. Itu adalah simpul 8 lingkar ganda atau simpul kelinci. Kemudian selanjutnya ada simpul butterfly atau simpul kupu-kupu. Satu-satunya simpul tengah tali, ya, yang digunakan untuk tali bulat adalah simpul butterfly atau kupu-kupu. Jadi fungsinya simpul kupu-kupu ini untuk membuat angkur tengah tali. Kalau tadi simpul 8 baik double, single, lingkar ganda atau kelinci itu untuk membuat simpul ujung tali, dan kalau butterfly ini adalah simpul yang akan dibuat di tengah tali. Caranya seperti apa? Langsung saja cara yang paling mudah. Kita buka tangan seperti ini, tangan kiri, kita taruh tali kita seperti ini. Kemudian selanjutnya tali yang tepat di depan mata kita itu kita lingkarkan satu kali ke ujung jari. Jadi tengah-tengahnya kosong, ya, telapak tangan kita yang kiri, tengah-tengahnya kosong. Kemudian itu baru dua kali, sekali lagi taruh di tengah. Jadi sekarang ada 3 lilitan, 1, 2, 3, ada 3 lilitan. Nah, langkah selanjutnya adalah yang ada di ujung jari sana, jari terluar, kita ambil, kita melintasi kedua tali bawahnya, ya. Ambil, melintasi dua tali bawahnya seperti ini, kemudian lintasi lagi lewat bawah. Nah, kemudian setelah melintas, kita ambil lagi. Oke, nah setelah dapat seperti ini, barulah kita tarik. Jadilah simpul kupu-kupu seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya ada simpul nelayan. Jadi simpul nelayan ini tentunya fungsinya adalah untuk menyambungkan tali yang bulat. Kalau tadi simpul pita atau waterknot fungsinya untuk menyambungkan tali yang pipih. Kalau sekarang simpul pita fungsinya untuk menyambungkan tali yang bulat. Seperti ini kita sambungkan ini. Ya, jadi seperti dulu kita bikin gelang. Oke, kita jadikan seperti ini dulu. Kemudian kita abaikan tangan kiri, kita pindah ke tangan kanan. Kemudian kita lilitkan sisa ujung tangan kanan ini minimal 3 kali. 1 ke arah dalam, ya. 2,
3. Nah, setelah 3 kali, tangan kiri kita jempolnya keluar dan tali yang kita lilitkan tadi untuk mengganti jempol yang keluar tadi. Oke, 1. Kemudian satunya lagi kita buat yang sama, minimal 3 kali. 1, 2, 3, jempolnya keluar, talinya masuk menggantikan jempol tadi, kemudian kita tarik. Nah, setelah jadi, kemudian kita hubungkan. Nah, jadilah simpul nelayan yang fungsinya untuk menyambung tali yang lain. Kemudian terakhir, setelah simpul nelayan jadi, kemudian kita akan membuat yang namanya jerat. Ini kita sudah buatkan yang namanya simpul nelayan seperti ini. Kemudian kita akan proses jerat. Jadi pada prinsipnya adalah proses jerat ini kita gunakan untuk menjerat tali. Tapi ketika kita mau menjerat tali ini, usahakan atau disarankan tali yang untuk menjerat ini diameternya lebih kecil daripada tali yang dijerat. Ini, ya, kemudian kita lilitkan minimal 3 kali. Ini 1, 2, 3. Kemudian kita tarik. Nah, ini yang disebut sebagai sistem jerat. Jadi naik turun dia ngikutin, begitu terjatuh dia akan mengunci. Ini sistem jerat. Oke, fungsinya adalah untuk melakukan penjeratan pada tali. Nah, itulah beberapa simpul yang akan kita pelajari.